Langsung saja kita mulai teman-teman. Soal nomor 1. Ada salah satu siswa Anda yang berbuat usil pada saat pembelajaran berlangsung, sehingga siswa lain merasa terganggu. Sebagai guru, yang dapat Anda lakukan adalah, kelihatannya dari sini paling betul teman-teman. A. Membahas kondisi kelas yang terganggu dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Dibahas untuk mencari jalan keluarnya, ini yang paling betul teman-teman. Kenapa B, C, D, E salah? Kita bahas satu persatu. Memberi hukuman, nah ini bukan hal yang baik bagi guru. Memberi hukuman berarti B salah. C. Menyerahkan pembinaan siswa yang usil tersebut kepada guru BK. Jadi kita sebaiknya ya mengatasi dulu, jangan langsung diserahkan ke guru BK, ini kurang baik, berarti C salah. D. Meminta siswa yang usil untuk keluar meninggalkan kelas, ini juga hal yang buruk, tidak bisa dilakukan teman-teman, salah D. E. Melaporkan tindakan siswa yang usil itu kepada orang tuanya, ini juga tidak tepat. Terburu-buru melaporkan siswa kita sendiri, jadi E salah. Yang paling betul adalah A. Membahas kondisi kelas yang terganggu dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Nomor 2 teman-teman, hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah. Strategi yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa. B. Mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa. C. Mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. D. Mengkonsultasikan masalah siswa kepada orang tua. E. Mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu pengabaian tugas atau prokrastinasi. Ini yang paling betul, jawabannya E teman-teman. Mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya siswa mengabaikan tugas sekolah. Jadi masalahnya nanti akan tahu dan nanti akan dicarikan solusi permasalahannya. Kalau jawaban A ini salah karena hanya menyiapkan tempat konsultasi, jadi kalau disiapkan tempat, menyiapkan tempat saja berarti tidak bisa dikatakan benar. B. Mengeksplorasi kebiasaan non-akademik, ya, walaupun non-akademik itu bersinggungan langsung, tetapi ini tidak bisa menjadi solusi. Mengembangkan pelatihan juga tidak menjadi solusi. Mengkonsultasikan masalah siswa pada orang tua berarti terburu-buru teman-teman. Yang paling betul adalah E. Mengeksplorasi faktor yang memicu. Pak Hamzah mengajar siswa kelas 5 SD. Ketika jam pelajaran berlangsung, Pak Hamzah sering meninggalkan siswanya dan hanya memberikan tugas yang banyak kepada siswa untuk dikerjakan, namun tidak dikoreksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau tidak profesional. Sanksi yang dapat diberikan kepala sekolah kepada Pak Hamzah adalah A. Diskorsing selama 1 bulan. B. Dialih tugaskan sebagai petugas perpustakaan. C. Diberikan teguran dan pembinaan. D. Diskorsing selama 1 minggu. E. Dipindahkan ke kelas lain. Dari kasus ini maka pilihan yang tepat itu adalah C. Diberikan teguran dan pembinaan. Kalau A ini diskorsing, ini tidak mungkin. A dan E ini salah, A dan D ini salah. Kemudian dialih tugaskan sebagai petugas perpustakaan juga salah. B ini soalnya tugasnya adalah guru, dan E dipindahkan ke kelas lain, tidak mungkin juga.
Seperti itu. Ketangguhan guru atas realitas adanya perbedaan kondisi wilayah, sosial budaya, dan adat istiadat Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk ini untuk ketangguhan kita di dalam sosial budaya, kondisi wilayah, adat istiadat. Malah ya Kak, yang paling betul itu adalah B, beradaptasi dengan lingkungan tempat kerjanya. Jadi kita harus bisa pandai beradaptasi. Kalau A salah, memilih menempatkan tugas di tempat domisili. Berarti ini tidak sesuai dengan prinsip adat istiadat Indonesia ini. C, membentuk organisasi guru daerah khusus terpencil. D, mendorong siswa untuk mengenal wilayah lain. E, bersama orang tua siswa memajukan sekolah. Maka yang sesuai adalah beradaptasi dengan lingkungan tempat kerjanya. Dani adalah siswa yang pendiam dan agak lambat dalam menangkap pelajaran, sehingga nilainya selalu rendah. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah A, memberi saran kepada Dani untuk mengikuti les belajar di luar sekolah. B, meminta siswa lain untuk mengajak Dani belajar kelompok di rumahnya. C, mendorong semangat dan bimbingan Dani agar tetap rajin belajar dan tekun. D, memberi Dani berbagai buku bacaan dan latihan untuk dibaca di rumah. E, memberi tambahan pelajaran sepulang sekolah dengan metode yang variatif. Ini yang paling betul adalah E. Jadi tugas kita sebagai guru apabila memang ada siswa yang lambat dalam menangkap pelajaran, ya tetap memberikan tambahan pelajaran, itu adalah yang terbaik. Bukan memberi saran seperti A, mengikuti les, kemudian B ini meminta siswa untuk mengajak Dani belajar kelompok. Ini juga betul, cuman yang paling betul adalah memberikan tambahan pelajaran karena tugas guru ya, yang paling utama memberikan pelajaran. Mendorong semangat dan bimbingan pada Dani, kurang tepat. Memberikan Dani berbagai buku bacaan, ini juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah E. Pak Alfon membuat rencana pembelajaran. Salah satu tujuan dalam pembelajaran sikap yakni peserta didik memiliki sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, dalam membuat penilaian observasi, ia menuliskan butir pernyataan yang berisi kesediaan siswa untuk A, menerima teman yang berbeda suku. B, melaksanakan tugas yang diterima. C, memberikan donasi untuk bencana. D, memberikan pinjaman kepada orang lain. E, menghargai pendapat yang berbeda. Jadi karena di sini untuk rela berkorban demi kepentingan bersama, ya rela berkorban ya merogoh kocek, itu kata kuncinya. Berarti merogoh uang, merogoh kocek, menyumbang, yang memberikan donasi untuk bencana. C jawabannya. Siswa dapat mengalami kesulitan belajar, sedangkan guru menjadi sumber belajar bagi siswa. Perilaku yang ditampilkan oleh guru agar siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar yang dihadapi adalah A, ramah baik di kelas maupun di luar kelas. B, bersedia membantu menjelaskan kembali. C, sebagai teman dalam berkomunikasi. D, terbuka dalam menjawab pertanyaan. E, bersedia dihubungi kapanpun. Jadi sini tujuannya adalah agar anak tertarik untuk berkonsultasi
tentang kesulitan belajar, maka guru ini harus ramah di kelas maupun di luar kelas. Jawabannya adalah A. Guru diwajibkan mempunyai kemampuan memahami perasaan siswanya, bukan merasakan seperti yang dirasakan siswanya. Kompetensi ini menjadi aspek utama dalam membangun kepedulian guru terhadap siswanya. Hal yang menjadi dasar konseptual pentingnya memahami perasaan siswa adalah A. Guru dapat menjalin relasi yang harmonis dengan siswa. B. Guru dapat memberi harapan realistis pada siswa. C. Guru dapat menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa. D. Guru dapat mendorong keberminatan siswa. Dan E. Guru dapat berperilaku tidak menyakiti siswa. Hubungan yang harmonis ini sudah kita catatkan antar guru dan siswa akan menciptakan kedekatan hati sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Maka kita pilih jawabannya adalah A. Guru dapat menjalin relasi yang harmonis dengan siswa. Salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia adalah dibangunnya semangat kebangsaan yang harus juga dimiliki oleh para guru dalam bentuk A. Menuntut kesejahteraan untuk hidup layak sesuai tugas dilakukannya di daerah terpencil. B. Tunduk dan taat pada perintah atasan sebagai bentuk sifat menghormati kepada pimpinan. C. Selalu mendasarkan pada hukum dalam menjalankan hak dan kewajiban ketika penugasan. D. Berusaha pindah tempat tugas untuk mengabdi di wilayah asal sehingga dekat dengan keluarga. E. Siap sedia melaksanakan tugas di seluruh wilayah Indonesia termasuk di daerah terpencil. Ya, ini yang digali adalah salah satu keunggulan bangsa Indonesia, dibangunnya semangat kebangsaan. Kita sebagai guru juga maka harus siap sedia melaksanakan tugas di seluruh wilayah Indonesia termasuk di daerah terpencil. Ini jawaban yang paling tepat adalah E. Sebagai pendidik akan menemukan beragam persoalan yang dihadapi oleh para siswa. Pendidik ikut bertanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan psikologis tersebut. Perspektif yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan siswa adalah A. Sosial-kultural, B. Sosial politik, C. Psikoedukasi, D. Intrapsikologikal, E. Antropologi budaya. Di sini kita tuliskan juga bahwa yang paling tepat itu psikoedukasi, karena tujuan psikoedukasi adalah menawarkan strategi pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan memperkuat keterampilan adaptasi diri serta kemampuan komunikasi dan memecahkan masalah keluarga sehingga kualitas hidup anggota keluarga dan individu diharapkan meningkat. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini maka ya tetap psikoedukasi, C yang paling tepat. Adanya perubahan rute jalan menuju sekolah menjadikan waktu tempuh menjadi sekitar 2 jam dari yang biasanya hanya 1 jam. Di sisi lain, kondisi kehidupan Anda masih diwarnai dengan keterbatasan. Sebagai guru, yang Anda akan lakukan adalah A. Tetap menjalani semua pekerjaan sebagai guru dan berterus terang menyampaikan keluhan ke pimpinan. Ini A kurang tepat ini.
berterus terang menyampaikan keluhan, berarti tidak siap nih, tidak siap bekerja. B. Meminta pimpinan memadatkan jadwal, tidak mungkin. C. Tetap menjalani semua tugas sebagai guru di sekolah dengan senang dan berangkat lebih awal dari biasanya. Ya, ini yang paling tepat, karena ya tetap harus kita jalankan walaupun kita harus lebih awal berangkatnya dari yang biasa, karena 1 jam menjadi 2 jam. D. Meminta jam mengajar yang lebih sedikit, ini hal yang tidak mungkin, D salah. E. Meminta guru lain menjadi rekan mengajar secara kolaboratif, ini juga tidak mungkin karena mempunyai pekerjaan dan tugas masing-masing, seperti itu. Yang paling tepat C. Tetap menjalani semua tugas sebagai guru di sekolah dengan senang dan berangkat lebih awal dari biasanya. Dalam sebuah diskusi kelas, seorang siswa menyampaikan pendapatnya bahwa kesenian asing sebaiknya dilarang ditayangkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Mengapa pendapat siswa yang semacam itu yang perlu disampaikan guru adalah A. Kesenian asing perlu kita hargai sebagai wujud penghargaan kita terhadap pemilik kesenian tersebut. B. Sebagai suatu bangsa kita perlu saling menghargai, termasuk saling menghargai dalam berkesenian. C. Nilai seni adalah nilai yang universal yang dapat menjadi milik seluruh manusia dimanapun ia berada. E. Kesenian asing tidak harus dilarang karena ada nilai yang dapat memperkaya kesenian Indonesia. E. Kesenian asing tidak perlu dilarang karena bangsa Indonesia adalah bagian dari umat manusia di dunia. Dari sini jawaban yang paling tepat adalah B. Sebagai suatu bangsa kita perlu saling menghargai, termasuk saling menghargai dalam berkesenian, seperti itu. Sebagai seorang guru, jika Anda menemukan siswa yang prestasi belajarnya rendah dan diketahui karena kendala oleh biaya yang tidak terpenuhi, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah ini siswa prestasi belajarnya rendah dan diketahui kendala biaya, maka pilihan yang paling tepat apa ini? Yang paling tepat adalah E. Memberi pelajaran tambahan karena kurang berprestasi dan mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Ini yang paling tepat. Jadi kita tetap mengajar tugas guru dan mencarikan solusi atas kendala yang dihadapi. Kalau A, B, C, D ini salah karena A. Minta siswa yang lebih pandai untuk menjadi tutor pelajaran. Nah, kita tugasnya guru terus apa gitu. B. Meminta guru lain menjadi pembimbing, ini tidak mungkin. Memberi bantuan dengan membuatkan rangkuman pelajaran yang tertinggal, malah jadi beban. D. Mendorong siswa tersebut bekerja, ini malah tidak bisa, ini nggak masuk akal. Ini yang paling tepat adalah E. Beri pelajaran tambahan dan mencarikan solusi atas kendala yang dialami. Dalam kasus guru mendapati ada seorang peserta didik yang melakukan tindakan diskriminatif terhadap teman dalam pembelajaran di kelasnya, maka guru harus mengambil tindakan yang objektif. Tindakan objektif dilakukan guru, yang dilakukan guru adalah 1. Memberi teguran dan menasihati peserta didik untuk menghormati harkat dan martabat teman. B. Minta kedua peserta didik tetap menjaga pertemanan agar konflik pribadi tidak berkembang. C. Meminta seluruh peserta didik mengembangkan sikap tanggung rasa dan toleransi pada teman. D. Memberikan hukuman dengan membuat surat pernyataan bahwa tindakannya tidak akan diulang. E. Mengusulkan kepada sekolah untuk memberikan sanksi bagi peserta didik yang diskriminatif.
Maka karena di sini ada sikap objektif, ya memberikan hukuman dengan membuat surat pernyataan bahwa tindakannya tidak akan diulang. D yang paling tepat jawabannya.